Halo, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Khalid, NIM 230. Bagaimana kabar kalian? Apa kalian baik-baik saja? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya, meskipun kita masih dilanda dengan COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu perdagangan internasional dan juga neraca pembayaran. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, ataupun pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama adalah inflasi. Jika tingkat inflasi suatu negara meningkat terhadap negara-negara tujuan perdagangannya, transaksi diperkirakan akan menurun. Hal itu dianggap wajar karena konsumen dan perusahaan di negara tersebut kemungkinan besar akan membeli lebih banyak barang di luar negeri karena inflasi lokal yang tinggi. Sementara ekspor negara tersebut ke negara lain akan menurun. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah di suatu negara dapat memiliki pengaruh besar pada neraca perdagangannya karena kebijakannya mengenai subsidi ekspor, pembatasan impor, atau kurangnya penegakan hukum terhadap pemajakan. Hal itu jelas berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Yang ketiga adalah subsidi untuk eksportir. Pemerintah menawarkan subsidi kepada perusahaan-perusahaan lokal mereka, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghasilkan produk dengan biaya lebih rendah daripada pesaing mereka di tingkat internasional. Yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan ipteknya. Yang kelima adalah perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki kondisi geografis yang berbeda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya, sumber daya alam adalah faktor produksi negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki keanekaragaman kondisi produksi. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk perdagangan internasional. Yang pertama adalah perdagangan bilateral. Sesuai dengan namanya, dengan bi berarti dua, perdagangan bilateral dilakukan oleh dua negara. Tidak ada syarat khusus lainnya. Selama ada dua negara yang berpartisipasi dalam perdagangan, maka perdagangan tersebut termasuk ke dalam perdagangan bilateral. Contoh, perdagangan bilateral adalah perdagangan antara Indonesia dan Jepang atau Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua adalah perdagangan regional. Perdagangan regional adalah jenis perdagangan yang diikuti oleh negara-negara di kawasan geografis tertentu. Negara-negara partisipan berada berdekatan dan umumnya memiliki karakteristik geografis yang serupa. Contohnya adalah ASEAN. Yang ketiga adalah perdagangan multilateral. Perdagangan jenis ini dilakukan oleh antar negara yang tidak dibatasi oleh kawasan tertentu. Partisipannya biasanya lebih dari dua negara, dan posisi negara-negara tersebut tidak mesti berdekatan. Beberapa contoh perdagangan multilateral adalah yang dilakukan oleh negara-negara PBB. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama adalah meningkatkan devisa negara. Meningkatkan devisa negara adalah salah satu tujuan setiap negara yang berpartisipasi dalam perdagangan internasional.
Jika suatu negara terlibat dalam suatu perdagangan internasional dengan negara lain, maka tentu saja negara tersebut berpotensi menaikkan devisa negaranya. Dampak dari meningkatnya devisa suatu negara itu, maka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan berkembang pesat. Dan jika semakin bertumbuh ekonomi suatu negara itu, maka akan banyak pula aspek kehidupan yang dapat didukung, khususnya tenaga kerja yang dibutuhkan dan dapat diserap oleh industri juga akan semakin banyak. Yang kedua adalah mempererat hubungan antar bangsa. Dengan meratanya perdagangan internasional yang dilakukan antar negara-negara di dunia, maka tentu saja akan berdampak baik untuk bidang sosial dan diplomasi antar negara, serta semakin eratnya hubungan bilateral antar negara satu dengan negara lainnya. Oleh karena itu, betapa pentingnya sebuah negara dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam perdagangan dunia yang saat ini sangat luar biasa manfaatnya, baik itu dari segi ekonomi, sosial, diplomasi, dan kontribusi positif antar negara. Yang ketiga adalah mencegah krisis ekonomi. Manfaat perdagangan internasional meliputi seluruh aspek kehidupan sehari-hari, seperti sosial, politik, budaya, teknologi, bahkan juga ekonomi. Dalam hal ekonomi, perdagangan internasional sangatlah mempunyai berbagai manfaat, salah satunya untuk mencegah krisis ekonomi. Apa itu krisis ekonomi? Suatu keadaan di mana suatu negara mengalami kekurangan kebutuhan. Contohnya adalah seperti suatu negara yang mengalami krisis beras karena mengalami gagal panen di setiap wilayahnya. Dalam hal ini, negara lain yang mempunyai produksi beras yang berlebih atau overproduction akan mengekspor beras tersebut ke negara yang sedang mengalami krisis beras. Yang terakhir adalah memperluas kesempatan kerja. Semakin meluas perdagangan antar negara-negara di dunia akan berdampak baik pula untuk tersedianya lapangan kerja yang produktif. Kesempatan ini tentu saja merupakan hasil yang akan diperoleh oleh berbagai negara yang ikut serta akan perdagangan dunia. Perdagangan internasional yang semakin merata dan dilakukan secara merata oleh antar negara di dunia, maka dalam hal ini akan dapat menyebabkan menaiknya permintaan produk. Dan para produsen pun akan mencari sumber daya manusia untuk mendukung kebutuhan kuantitas maupun kualitas produknya yang akan dijual atau dikirim ke berbagai negara. Selanjutnya adalah jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama adalah ekspor dan impor. Bentuk perdagangan ini merupakan bentuk perdagangan internasional yang sangat sering dilakukan oleh negara pengimpor maupun pengekspor. Yang kedua adalah barter. Saat ini barter atau pertukaran barang dengan barang masih sering dilakukan dalam perdagangan internasional. Jenisnya meliputi direct barter, switch barter, counter purchase, dan buyback barter. Yang selanjutnya adalah border crossing, perdagangan yang timbul dari dua negara yang saling berdekatan untuk memudahkan penduduknya saling melakukan transaksi. Yang terakhir adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah penjualan dengan pengiriman barang ke luar negeri di mana belum ada pembeli tertentu di luar negeri. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas. Pembayaran merupakan ikhtisar transaksi antara penduduk suatu negara dan penduduk lain selama jangka waktu tertentu atau setahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang serta jasa, hibah dari individu dan pemerintah
Semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Yang kedua adalah mengetahui aliran sumber daya antar negara. Berdasarkan neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara-negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan atau modal, atau sebaliknya, sebagai pengimpor barang atau modal. Yang ketiga adalah mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Yang keempat adalah mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya dengan negara lain. Yang kelima adalah mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah besar surplus tersebut, dan sebaliknya. Komponen neraca pembayaran. Yang pertama adalah neraca perdagangan atau balance of trade. Neraca perdagangan yaitu berisi daftar atau neraca yang berisi perbandingan antara besarnya jumlah ekspor dengan jumlah impor suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Apabila nilai ekspor lebih tinggi dari impor, maka negara mengalami surplus dalam neraca perdagangan. Tetapi jika nilai ekspor lebih turun atau lebih kecil dari nilai impor, maka negara tersebut mengalami defisit dalam neraca perdagangan. Yang kedua adalah neraca jasa. Neraca jasa adalah suatu neraca yang mencatat jasa yang diselenggarakan dan diterima sebuah negara terhadap negara lain selama jangka waktu 1 tahun. Contohnya adalah jasa pengangkutan, asuransi, pariwisata, jasa perdagangan, dan jasa perbankan. Yang ketiga adalah neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah suatu neraca yang menulis seluruh pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga kerja asing, dan juga hadiah-hadiah yang berasal dari luar negeri. Yang terakhir adalah neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Neraca lalu lintas moneter adalah neraca yang menulis dan memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa sebuah negara. Cadangan yang dimaksud adalah terdiri dari emas atau devisa. Transaksi dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah transaksi debit. Transaksi debit adalah transaksi yang menimbulkan peningkatan kewajiban negara dalam pembayaran kepada negara lain. Yang kedua adalah transaksi kredit. Transaksi kredit adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya hak suatu negara untuk menerima pembayaran dari negara lain. Ya, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, itu berasal dari saya. Apabila ada yang benar, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.